Office. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ini saya udah kenal dari dulu karena ini podcast pertama ya. Jadi yang datang pun harus spesial. Ini kita kedatangan Mas Andro ya. Nanti kita ngobrol aja Mas. Ini ya kita ngobrol santai. Jadi di PI Office ini kita community builder. Kalau lihat ininya community builder dan international hub. Oke. Jadi tujuannya biar orang itu di sini terkoneksi, terkolaborasi, nanti akhirnya membuat suatu inovasi atau produk yang bagus di masyarakat. Nah, tujuannya gitu. Kuncinya kolaborasi emang sekarang Kolaborasi. ya. Oke. Ya, nah goal utamanya yang join adalah UMKM atau pengusaha-pengusaha. Nah sekarang yang tren kan pengusaha muda kan. Ini kayak Coach Fikri nih teman-teman. Ini pengusaha muda idaman semua wanita. Wah, jangan nanti Coach udah punya ya. Jadi tidak dipromosikan lagi. Oke, ya saya udah kenal lama ya sama Mas Andro. Dulu ngikutin juga perkembangan bisnisnya dari yang sudah luar biasa, sekarang lebih luar biasa lagi. Sekarang saya tuh ada beberapa brand ya, ada Sweet Sunday, ada Ademui. Kemarin juga planning bikin satu plan ya, atau satu kawasan juga, tambah lagi sekarang platform digital. Siap. Ya, mungkin biar netizen tambah tahu lagi nih. Kalau kita search di YouTube, nanti teman-teman boleh search di YouTube itu Sweet Sunday, itu pasti banyak banget keluarnya. Tapi ini biar makin nge-up lagi nih. Mungkin boleh cerita dulu awal mula bisnisnya seperti apa, terus perkembangannya sampai sekarang ini seperti apa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pahlawan pangan dimanapun berada. Perkenalkan, saya murid pertamanya Coach Fikri dan Coach Wulan. Jadi dulu pertama kali ketemu Coach Fikri adalah di Pelatih Indonesia, di mana saya di pertama kali di sana. Dan alhamdulillah Sweet Sunday es krim bisa sampai seperti sekarang adalah karena memang dulu kami dicuci otak teman-teman di sana, dibuang semua negatif-negatifnya dan diisi banyak sekali hal-hal positif sehingga kita terus dilatih untuk berpikir positif ke depan gitu ya Coach ya. Ini di coaching di Pelatih Indonesia ya. Iya. Nah ini makanya nih sekarang ketemu lagi udah punya bisnis baru namanya PI Office. Jadi inspiring banget nih teman-teman. Nah mungkin sedikit saya cerita. Jadi Sweet Sunday es krim itu kita mulai dari tahun 2008 Coach. Dimana pada saat tahun 2008 itu saya dengan istri saya waktu itu masih mahasiswa Fakultas Peternakan UGM semester 4. Jadi memang baru tahun kedua kami kuliah di sana. Kenapa kami memulai es krim adalah karena pada saat itu kita melihat peternak sapi perah yang ada di daerah Yogyakarta itu banyak sekali susunya dibeli dengan harga yang sangat murah sekali oleh industri. Nah, padahal kami tahu sekali bahwa mereka tuh menyekolahkan anak-anaknya, kemudian mereka harus membangun rumah tangganya segala macam, pendapatannya cuma dari sapi perah doang gitu. Nah, kita berpikir kok ironis ya kayak gitu. Nah, dari situ kita berusaha untuk membeli susu mereka dengan harga yang lebih pantas sesuai hitungan kita. Ya, jadi menurut hitungan kita waktu itu memang hitungan dari beberapa industri itu terlalu rendah. Bahkan ada beberapa yang mereka di bawah HPP gitulah ya. Nah kita coba beli dengan harga yang baik ini, tapi kan kita nggak mungkin beli susu jual susu. Akhirnya kita beli susu, kemudian kita belajar buat es krim. Kebetulan waktu itu di Fakultas Peternakan kami diajarkan untuk buat es krim, dan akhirnya kita buat es krim, ternyata laku dijual. Nah jadi kan susu yang tadinya kita beli dengan harga segini, kita bisa naikin jualnya segini jadinya karena jual es krim. Nah alhamdulillah mulai dari situ. Jadi awalnya memang untuk menolong peternak lokal di daerah Yogyakarta dan juga Indonesia, insya Allah ke depan lebih banyak. Dulu ikut PKM gitu atau apa? Dulu, kalau aku kuliah kan masih hits-hitsnya zaman PKM gitu. Kita dulu pertama kali modal kita untuk mulai itu pertama dari uang jajan. Itu bener-bener untuk start banget. Start bener-bener cuma untuk penelitian doang nih. Tetapi pada saat sudah jalan kan kurang uangnya. Jadi memang kita butuh tambahan modal. Nah tambahan modal waktu itu untuk pinjam bank juga belum punya kredibilitas, jadi nggak bisa gitu kan. Akhirnya kita ikut lomba kewirausahaan. PKM di UGM. Bener ya? Mau nggak mau kita dapatnya dari situ doang. Jadi mahasiswa nih jangan sungkan buat ikut-ikut lomba ya kan. Harus. Bahkan kita pun sebelum sekarang kita ini pengrajin es krim, dulu tuh kita pengrajin proposal. Jadi proposal gitu kemana-mana. Nah jadi memang dari situ alhamdulillah kita pertama kali modalnya 35 juta dapat dari menang lomba kewirausahaan ini. Kita mulai dari situ,
kita kembangkan. Alhamdulillah kita juga ngelobi tempat ke fakultas, ngelobi untuk bahan-bahan pembangunannya bisa kita dapatkan secara nyaris gratis gitu ya, dari bekas-bekas kayu gitu. Yang penting mulai dulu dengan apa yang ada. Alhamdulillah kita mulai 2008, 2009 alhamdulillah kami sudah bisa sewa tempat sendiri di luar fakultas waktu itu. Alhamdulillah permintaannya cukup banyak, sampai akhirnya 2011 itu ternyata tempat produksi kita udah nggak cukup nih, yang kita udah sewa tadi. Akhirnya barulah kita pindah ke pabrik kita yang sekarang ini. Nah, insya Allah teman-teman mohon doanya juga kita kalau tidak ada halangan, harusnya tahun lalu kita mau bikin pabrik baru lagi nih. Tapi karena ada pandemi ini memang agak keundur, jadi mohon doanya semoga lancar gitu ya. Nah, alhamdulillah tadi kita baru cerita sampai 2011, 2014 itu barulah titik balik hidupnya kita. Kenapa? Karena pada saat itu kita hanya menjalankan bisnis yang penting laku, yang penting untung. Kalau nggak untung juga gitu ya, maksudnya untungnya tipis banget harapannya. Iya, kenapa kita bilang nggak untung? Karena dulu kita belum ngitung gajiannya kita. Yang penting harus jualan gitu kan, mahasiswa namanya. Sampai kira 2014 kita ikut program waktu itu pembinaannya Bank Indonesia. Ketemulah Coach Fikri sama Coach Wulan di sana, di Pelatih Indonesia teman-teman. Nah, di Pelatih Indonesia ini kita bener-bener dikeluarin semua buruk-buruknya ya. Makasih banget Coach ya. Semoga amalnya dibalas berkali-kali lipat oleh Subhanahu wa taala. Barulah semenjak saat itu kita boleh merencanakan bisnis lebih tajam lagi sehingga kita naik. 2016 kita akhirnya dengan brand Sweet Sunday Ice Cream tadi, kita merasa bahwa kok brand kita tuh banyak yang kenal tapi orang dapur ya. Karena fokus kami di HoReCa, hotel, restoran, cafe, dan catering. Jadi kalau ditanya ada yang kenal Sweet Sunday, jarang ada yang kenal. Tapi setiap orang nikahan itu pasti makan es krimnya kita gitu ya. Karena memang supplier es krim di Indonesia yang seperti kami, HoReCa itu hanya 3. Hanya Sweet Sunday Ice Cream, Diamond Es Krim, dan satu lagi adalah Indo Es Krim. Itu teman-temannya kami nih ya, 2 ini. Jadi kita tidak bersaing, kita berteman, kita bagi-bagi, membantu mensupport pasar gitu ya. Nah, sampai akhirnya 2016 kita merasa bahwa kok terus-terusan kita nggak pernah tahu. Akhirnya kita meluncurkan brand baru kita namanya Ademo Gelato. Jadi produk premiumnya kita untuk jalan ke sana. Nah, alhamdulillah dibantu dengan programnya Bank Indonesia juga gitu ya. Kita kan pemasarannya ada tempat yang ternyata mereka nggak mau beli es krim murah, maunya es krim yang berkualitas. Lah barulah kita ini 2019 akhirnya kita menemukan satu masalah lagi nih, kendala di mana ternyata susu di Indonesia itu memang sudah kurang banget. Bahkan setelah kita tahu 2018 Indonesia tuh dari 4,5 juta ton kebutuhan susunya, yang dicukupi dari lokal tuh baru 908.000 ton. Jadi 3,5 juta ton tuh kita impor dari luar negeri. Nilainya setahun itu 17 triliun. Besar ya. Gede banget. Jadi 2019, 2020 itu naik terus. Sampai kapan kita mau buang uang ke luar negeri terus? Ini yang harus kita tanya ke diri kita masing-masing. Akhirnya 2020 kita 2019 itu kita menginisiasi pembuatan platform digital kita. Masih rahasia. Oke. Nanti Jangan disebut dulu. Dipantengin dulu aja di IG-nya kita. Untuk bisa mensupport peternak dengan industri bisa dapat susu yang bagus, dan peternak bisa menghasilkan susu yang bagus dengan kandang yang terintegrasi. Nah, alhamdulillah konsep ini sudah kita coba beta ya di lapangan, dan alhamdulillah ternyata kita dikirim Kementerian Koperasi waktu itu ke Filipina untuk lomba namanya APEC O2O Forum. Jadi lombanya ini lomba di antara 9 negara ASEAN yang bicara tentang bisnis yang online to offline dan juga offline to online, jadi bolak-balik ini, plus ada social impact-nya. Alhamdulillah dari 9 negara, Sweet Sunday berhasil keluar menjadi juara 1, Coach, membawa Indonesia menjadi juara 1 di tingkat internasional. Alhamdulillah, karena konsep dari platform digital baru kita ini gitu, yang baru akan kita launching harusnya sesegera mungkin ya, karena harusnya tahun lalu sama seperti pembangunan pabrik kita, tapi karena pandemi dan beberapa hal jadi kita agak ketunda, tapi kita on progress terus, mohon doanya. Dan alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan akhir tahun kemarin, selain kami menang di APEC O2O Forum di Filipina, kami juga dikasih kesempatan untuk menang salah satu lomba di Indonesia, yaitu Diplomat Success Challenge ke-10 yang diadakan oleh Wismilak, di mana di sana kita benar-benar persaingannya ketat sekali. Sebenarnya di situ kita lebih banyak belajar dari teman-teman yang ada. Nah, jadi memang sama seperti apa yang dulu pernah disampaikan, kosongkan gelas itu adalah kemampuan yang sebenarnya simple,
Cuma nggak semua orang bisa gitu ya. Karena kalau egonya tinggi, Iya. apalagi Makanya kita harus ikutin kata-katanya Steve Jobs juga nih, stay foolish, stay hungry gitu. Jadi memang harus terus ngerasa aku harus belajar. Nah, kira-kira gitu Coach perjalanan Sweet Sunday selama ini. luar biasa. Kita mulai dari yang terakhir dulu. Siap. Itu platformnya masih butuh investor nggak? Ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Oke. Ya, kita masih sangat membutuhkan investor. Kita kemarin sebenarnya sudah mau diinvest dari Filipina itu. Kebetulan setelah kita menang, itu langsung banyak investor mendekati. Hanya saja karena memang kita nih orangnya agak nasionalis gitu ya Coach. Memang kita pengen sebenarnya, karena ini kan sebenarnya untuk pemberdayaan susu di Indonesia supaya Indonesia swasembada susu. Jadi kita berharap ada investor di Indonesia yang bisa kerjasama dengan kita. Tetapi kalau memang dalam jangka waktu panjang kita kira tidak mendapatkan investor dalam negeri, mungkin mau nggak mau kami memang harus cari dari luar negeri. Tetapi at least sampai akhir tahun 2020 kami belum menyerah Coach. Insya Allah masih ada satu orang di luar sana yang mau gabung untuk jadi investor kita, monggo banget, nanti bisa kontak saya, bisa cek di IG-nya saya Andromeda Sindoro dan juga @sweetsundayice-cream. Nanti bisa lihat apa aja progres kita, karena kita laporan progresnya kita tuh di IG Coach. Jadi laporan saya itu bentuknya IG. Iya. Nah ini yang seru Mas. Biasanya kalau orang ngobrol bisnis yang diobrolin uang, SDM segala macam. Tapi inget nggak ilmu di business coaching dulu? Kalau kita mau sukses bisnis harus sukses life-nya. Yes. Betul. Bener kan? Betul Jadi banget. yang aku tanyain nggak cuma bisnis tapi life-nya juga. Ya. By the way, kalau saya lihat dari story dari Instagram yang tadi Mas Andrew, kemudian online, itu kan istri juga di Fakultas Pertanian ya. Peternakan. sorry. Iya. Beda-beda dikit lah. Kita tetangga. Okay. Karena dulu awalnya pertanian. Oh iya. Konco dewe berarti ya? Iya kan, kan dulu kalau kita cerita UGM kan dulu Fakultas Pertanian dulu sama kedokteran hewan ya. Iya, baru pecah beberapa baru pecah kan. ada fakultas peternakan, ada teknologi pertanian. Iya, baru. Nah itu pas mau mulainya sendiri atau sama mantan pacar sekarang? Nah, itu dia, ini menarik nih, ini menarik. Jadi waktu kita mulai dulu kan tadi saya sempat sebutkan bahwa saya dengan, kalau sekarang istri saya ya, kalau waktu itu tuh TTM gitu ya. Wah. Kenapa kita sebut TTM? Soalnya gini, buat teman-teman, ini saran juga nih, bener nih, untung diingetin sama Fikri. Jadi kalau misalnya punya bisnis, itu coba bangunnya bareng pasangan dari awal. Kenapa? Karena pada saat pasangan itu ikut dari awal, maka dia tahu pada saat teman-teman belum berkembang, sampai akhirnya pas berkembang bisa disyukuri bersama gitu. Nah itu enaknya. Nah khusus di kasus saya sendiri, kita sama sekali nggak pernah pacaran Coach dulu. Karena kita nggak pernah pacaran, kita nggak pernah putus jadinya. Nah, jadi kemudian kita kenapa akhirnya kita bertahan nih, cuma sama-sama yakin aja pokoknya. Tapi memulai bisnis itu bareng ya? Bareng. Jadi memang alhamdulillah kita jalan sampai akhirnya sekarang kita dengan kondisi apapun kita alhamdulillah bisa bertahan. Kuncinya adalah karena kita bisa mensyukuri setiap yang kita dapat. Iya. Benar. Kita pernah dulu dapat yang arti itu kita nganter, ngirim, buat segala macam tapi hasilnya dikit gitu ya. Nah sekarang sedikit pun kita syukuri karena kita pernah kayak gitu dulu. Dan memang karena tujuan akhir kita adalah memang kita pengen agar Indonesia ini nantinya swasembada susu ke depan. Jadi kita punya impian yang lebih tinggi daripada sekedar uang itu sendiri gitu Coach. Alhamdulillah menurut kita berkat doanya dari peternak juga, dari customer dan segala macam ya, teman-teman juga semuanya semesta seperti mendukung gitu. Mudah saja, seperti kayak kita dapat support dari kementerian, dari dinas, dari berbagai pihak, dari teman-teman, semua tuh membuat Sweet Sunday jalannya mudah ke depan. Nah makanya kita selalu fokus pada social impact-nya. Apa yang kita bisa berikan kepada orang banyak kalau kita berbuat A atau berbuat B, itu yang coba kita lakukan. Social impact tapi berdua ya? Itu social impact-nya ada juga kan. Salah satu social impact-nya adalah kita lagi berusaha ngejar Coach Fikri sama Coach Sulan nih. Udah 9 kan, kita baru 2, jadi kita kurang 7 lagi nih. Oke, terus nikah tahun berapa nikah? Kita nikah tahun 2012. Jadi 2012 itu kenapa kita nikah juga karena aku istri saya anak tunggal. Terus habis itu bapaknya waktu itu juga kebetulan agak gerah. Nah jadinya kita pikir udah deh kita nikah biar segera bisa memberikan momongan gitu ya. Tapi apa yang terjadi memang setelah kita nikah 2 bulan setelahnya papa nggak ada gitu. Nah jadi memang ya sudah, saya merasa memang tepat kita nikah. Usia berapa itu dulu, Mas? 24 waktu udah nikah. Ya? Jadi ini jadi kita punya kemiripan, Mas. Ya gitu kan? Ya, yang satu
saya itu dulu punya visi gitu, satu sukses dulu sebelum lulus kuliah, yang kedua nikah muda. Jadi waktu itu saya nikah sama Coach Wulan tuh usia 22 tahun. Oh iya? Iya, nikah muda. Kalah nih teman-teman. Makanya kalau harmonis dengan pasangan ya, apalagi sejak muda ya kan, kita bangun bisnis segala macam lebih gampang, bener ya? Amin amin, betul Coach. Ini sebenarnya inspiring banget nih teman-teman. Kalau tentang kehidupan pernikahan saya nih nyontoh Coach Fikri sama Coach Wulan nih banyak banget. Ngejar putranya banyak, kemudian semuanya juga artinya bisa jalan gitu ya, karena kan kita, selama ini kan bayangan kita dulu kalau putranya banyak itu mesti nggak ke handle, tapi di sini itu ke handle semua dan kita terinspirasi kayak Coach Fikri Wulan, kemudian juga pernah kita dengar Gen Halilintar gitu ya. Jadi nggak usah khawatir mau punya anak banyak, karena Coach Fikri Wulan pun mencontohkan seperti itu. Iya. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut keluarga, kalau ini kan P-Office ya, nanti bisa subscribe juga channelnya Coach Fikri. Kalau datang ke sini langsung ketemu sama orangnya, jadi minta tanda tangan bisa langsung. Gak usah minta tanda tangan, nanti ya. Minta diskon nanti aja ya. Banyak. Oke, Mas Andro. Terus ini pertanyaan yang biasa ditanyain banyak orang sih. Kunci suksesnya kalau menurut Mas Andro apa kunci suksesnya Mas Andro nih? Menurut saya sendiri ya, apa kunci sukses saya adalah selalu mensyukuri apa yang kita dapat, Coach. Pada saat kita mensyukuri apa yang kita dapat, maka kita akan kehilangan waktu untuk mengeluh. Nah, kalau kita hidupnya nggak pernah ngeluh dan jalan terus, Allah tuh selalu punya janji bagi siapapun yang berusaha, itu pasti akan diberikan. Ya, jadi apapun yang kita usahakan tuh sebenarnya nantinya akan naik juga. Dengan kita berstrategi, dengan kita dikenalkan dengan orang banyak, silaturahmi banyak gitu ya. Hanya saja kuncinya harus bersyukur, agar kita juga nggak pernah capek nih ya. Kalau untungnya dikit disyukuri, untungnya banyak, insya Allah kita bisa sedekahkan gitu-gitu. Intinya bersyukur sih Coach. Karena orang-orang mulai usaha tuh kadang bahkan dengan tidak hitungan bisnis yang benar ya. Yang penting mulai bersyukur, akhirnya semesta diarahkan. Gitu. Soalnya bersyukur itu gampang kalau kita dapat kelimpahan rezeki banyak ya, uang banyak apa bersyukur gampang. Tapi kalau kayak pandemi ini, masih bersyukur nggak? Sangat bersyukur Coach. Jadi kenapa saya bilang dasarnya adalah bersyukur? Pada saat kita bersyukur maka hati kita tenang. Ya, jadi kita nggak kedambikan gitu loh ya. Nah, pada saat kita berpikir tenang, kita tuh bisa menstrategikan segala sesuatu. Contoh mungkin saya cerita dalam pandemi ini, mungkin terdampak kita semua terdampak sekali. Saya yakin teman-teman pun pasti merasakan dampaknya gitu ya. Cuma saya harus bilang nih Coach bahwa sebenarnya pandemi ini sebenarnya dampak paling besar itu adalah ke perusahaan-perusahaan yang multinasional dan besar. Kenapa? Karena mereka tidak semudah kita untuk melakukan restrategi. Gerbongnya panjang. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman UKM ini momennya kita untuk bisa bangkit dan untuk bisa naik lagi bahkan. Karena beberapa perusahaan besar itu banyak yang mereka tuh gulung tikar, ada yang mereka itu mungkin berkurang kinerjanya, pemasarannya segala macam karena operasional sudah terlalu besar gitu ya. Nah, di dalam pandemi ini UKM itu masih sangat mudah untuk restrategi. Untuk itu harusnya kita berusaha maksimal, ambil momen ini jangan sampai kelewat gitu ya. Sama Sweet Sunday pada saat bulan Februari itu kan pertama kali diumumkan ya bahwa Indonesia nih waktu itu mulai ada corona. Kemudian waktu itu rumor-rumornya udah mulai menurun nih sampai akhirnya Maret itu ada pengumuman tidak boleh ada nikahan. Lah bayangin sekarang customer nikahan kita yang bikin acara ya. Betul. Oh, nikahannya tetap boleh ya. Kalau nikahnya boleh. Bikin acaranya nggak boleh. Nah, akhirnya waktu itu karena fokus kita hotel, restoran, kafe dan catering. Bayangin 4 ini hotelnya juga menurun, hotel, kafe juga menurun, restoran juga menurun. Catering apalagi, karena fokusnya nikahan kan, kita jadi turun banget, drop. Bahkan waktu itu tuh sebulan, omset kita tuh cuma waktu drop-dropnya di bulan Maret waktu itu. Maret itu kita omset sebulan, itu tuh cuma 4 juta, bayangin Coach. Aduh, itu kita bener-bener deh namanya hancur. Tapi akhirnya apa yang kita rasakan, syukuri dulu. Alhamdulillah kita tidak sampai sekarang masih diberikan kelebihan supaya kita tidak memecat orang juga, tidak perlu menyalahkan pegawai. Udah syukuri dulu. Setelah sudah kita syukuri, kita langsung buka lagi bisnis model kanvas kita. Jebret, kita coba lihat segmen pasar kita, kemudian value proposition kita seperti apa, supplier kita tuh siapa aja, channel kita siapa aja, kita rombak semua. Dari yang tadinya fokus utama kita adalah es krim, kemudian nomor 2-nya adalah susu,
kita balik, susu jadi nomor 1, es krim jadi nomor 2. Kenapa? Karena memang sekarang ini karena nggak ada nikahan, maka kan es krim kan sebenarnya adalah kebutuhan nikahan. Tapi orang butuh suplemen. Butuh suplemen buat kesehatan. Jadi makanya tagline kita adalah semuanya kita natural, semuanya adalah sehat, asli susu dari Kaliurang. Ini yang susah dicari orang kan. Dan alhamdulillah kami Maret itu jatuh, April kami mulai naik. Delalah alhamdulillah kita ngusul nih ke dinas koperasi gitu. Boleh nggak sih kita disupport, kan ditanya itu apa sih yang dibutuhkan UKM, bisa nggak disubsidi ongkir, kita bilang gitu ya. Alhamdulillah malah dari dinas koperasinya DIY itu malah ada free ongkir, yang itu kebetulan berakhirnya adalah bulan ini ya, terakhir. Tapi insya Allah mungkin kita akan coba evaluasi dulu bersama, artinya kita coba berikan masukan. Mungkin ke depan akan bisa ada perpanjangan lagi, nanti kita coba lihat dulu ya teman-teman. Mohon doanya, karena memang kemarin terakhir kita juga dengar Pak Jokowi marah-marah karena serapannya agak kurang gitu kan. Harapannya untuk diperpanjang masih ada nih, jadi mohon doanya. Dan banyak yang bisa diserap. Insya Allah dalam apapun bentuknya, jadi nggak harus free ongkir doang gitu. Nah, jadilah di situ kita memperbaiki dengan cara kita jualan susu sekarang nomor 1, es krim juga tetap jalan. Ternyata setelah orang tuh beli susu, es krim juga ikut dibeli gitu. Mereknya susunya ini apa? Mereknya Sunday Milk. Oh, Sunday Milk. Jadi kita tetap brandnya ada Sweet Sunday, cuma untuk yang susunya udah lama juga atau brand baru? Susunya udah lama, cuma ya. Selama ini kita jualnya jadi second line-nya kita. Jadi pokoknya produk utama itu es krim. Nah, sekarang kita rubah jadi ke atas, dan strateginya yang tadinya cuma untuk orang cuma buat cemilan doang, sekarang adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan, karena naturalnya. Channel-channel ini kita bisa rubah tuh karena memang kita tenang dulu, strategi ulang, rapat dengan semua tim. Alhamdulillah kita nggak nyelesain satu orang pun, dan alhamdulillah kemarin THR kita terbayarkan kok semua. Jadi lihatnya itu pakai bisnis model kanvas ya. Betul. Jadi kita bisa lihat gambaran bisnis secara luas kan di situ. Ya, jadi kan terpetakan semua. Jadi kita bisa tahu kemana-mana gitu. Ya, nah ini buat teman-teman semua yang bisnis model kanvasnya cuma dibikin pertama, habis itu lupa. Iya. Ini saatnya dilihat lagi nih. Harus. Jadi kita berpikir bahwa sekarang harus buka. Kalau yang belum pernah belajar bisnis model kanvas, segera cari di Google. Itu banyak sekali juga di sana, pelajari. Nanti P-Office bikin juga nanti. Nah, P-Office nanti bisa sering-sering datang ke sini, nanti bisa konsultasi juga banyak ya, ngobrol bersih, dan juga mungkin nanti juga dengan P-Office banyak juga koordinasi dengan pelatih Indonesia. Itu bisa banget, teman-teman harus belajar, karena masa ini adalah sebenarnya masanya UMKM untuk naik. Ya, karena perusahaan-perusahaan besar tuh lagi pada turun gitu. Iya, kemarin kami sempat juga nih kita ada rapat di dinas koperasi ya, Coach. Salah satu kendalanya adalah ada UMKM yang mereka menganggap bahwa paling bulan depan udah selesai, paling 2 bulan lagi, 3 bulan lagi udah selesai. Ini bahaya karena pandemi ini itu bisa mungkin dalam 2, 3 bulan, 4 bulan lagi itu selesai. Masalahnya dampaknya itu tidak bisa recovery secepat itu. Nah, dampak yang nggak bisa recovery ini mungkin akan 2 tahun ke depan. Jadi memang UKM tuh harus segera buka strategi baru. Karena pasti ada peluang deh, pasti ada peluang. Dan apalagi sekarang dengan beberapa impor dari negara yang selama ini banyak impor ke kita gitu ya, itu trustnya lagi menurun, sehingga kan nggak banyak impor dari sana. Jadi banyak pasti kebutuhan yang nggak terpenuhi. Pas banget harusnya nih. Tapi kita harus cintai bisnis, jangan cintai produk kan. Ya. Kalau kita melulu produk ini terus diunggul-unggulin, kita nggak bisa survive dong. Betul. Ini yang lain. Makanya memang harus berpikirnya tuh lebih makro ya. Jadi kita bisa lihat semua halnya jadi dalam satu frame. Kalau kita hanya melihat satu hal tuh kadang yang lain nggak kelihatan, padahal peluangnya ada di yang lain gitu. Jadi yang belum lihat bisnis modelnya nanti sekarang dibuka. Kalau perlu belajar cari Google atau buka YouTube kan. Gampang ya. Cari Google atau googling Coach Fikri, Coach Wulan, dan pelatih Indonesia. Oke, Mas. Ini kita flashback lagi ke belakang, momen yang paling berat pernah dirasain apa? Oke, sepanjang dari awal usaha ya. Kita pernah, ini mungkin yang paling berat adalah tahun 2011 waktu pertama kali kita pindah pabrik ke tempat kita yang sekarang. Itu kan waktu itu kita punya pegawai itu 3. 2 ini perempuan, kemudian 1 lagi laki-laki. Kita waktu itu lagi banyak-banyaknya orderan nih, Coach. Padahal
Saya waktu itu masih ngerjain skripsi belum selesai. Belum istri sih, waktu itu pacar juga bukan ya. Ya si Yuki, calon istri saya itu udah lulus duluan. Udah gitu sayanya masih belum jelas nih ya, skripsi belum selesai, PKL juga laporannya belum selesai, nggak taunya lagi banyak-banyaknya order tuh waktu itu salah satu karyawan kita dulu itu driver. Driver kita nih dulunya memang mantan preman. Bahkan pernah berurusan dengan polisi gitu ya. Nah, kenapa kita pakai dia? Karena kebetulan ini kenalan dari keluarga. Yaudah ini aja, kebetulan bisa nyetir gitu ya, udah kita pakai kan. Nah, pas lagi rame-ramenya waktu itu kebetulan kan dia gajian, tapi gajiannya selalu habis. Misal tanggal 1 gajian, tanggal 2 apa tanggal 3 itu udah habis. Kenapa? Karena kadang buat beli jaket Adidas, sepatu Adidas baru, jadi habis langsung di awal-awal bulan. Nah, akhirnya di bulan-bulan selanjutnya itu kita coba untuk gini, tawarkan, Mas, bantuin handle gajinya gimana. Jadi pas tanggal gajian tetap gajian, tapi gajiannya itu uangnya nanti aku bantu handle. Jadi butuh berapa tak kasih aja, toh dia juga tinggal di tempat kita kan. Nah jadi kalau butuh makan butuh apa tak kasihin satu persatu biar nggak gampang jebol. Maksudnya baik sebenarnya kan, tetapi ternyata penangkapannya berbeda. Penangkapannya itu adalah, aduh ini gimana sih, kok gue kayak anak kecil nih dibilangnya gitu ya. Jadi bukan maksudnya gini, kok aku kayak anak kecil ya, uang aja harus dibantuin handle gitu. Nah apa yang terjadi ternyata nggak suka dia. Pas nggak suka itu kemudian 2 karyawan saya yang lain itu diancam kalau nggak pergi dari sini mau dibunuh gitu. Waduh saya juga udah 2 anaknya cewek-cewek mau dibunuh gitu kan. Dia udah mereka pergi semua. Satu pagi kita harus waktu itu udah harus ngirim 2000 cup, saya ingat banget, ke Solo. Tiba-tiba waktu saya datang kantor kosong kantor. Saya telepon nggak bisa, aduh pada udah harus ngirim segala macem. Udah lala belum diproduksi lagi, aduh makanya waktu itu udah deh saya produksiin. Ternyata waktu itu saya baru akhirnya dengar salah satu karyawan saya bilang bahwa, Mas kita tuh gini-gini tadi mau dibunuh gini, jadi oh gitu. Udahlah akhirnya ternyata memang udah waktu itu kita drop banget. Ditambah lagi waktu itu depan rumah kita tuh lagi digali gorong-gorong, dibuka semua. Pokoknya habis sudah kita waktu itu. Tapi terkirim nggak akhirnya? Akhirnya terkirim, tapi memang nggak 2000 gitu, kita hanya 1600 akhirnya. Itu udah kerja siang malam tuh waktu itu ya. Nah akhirnya pada saat itu saya ngerasa kok kayaknya nggak berguna banget gitu ya. Istri saya sudah lulus, saya belum lulus, skripsi belum selesai segala macam ya. Tapi sekali lagi dasarnya kita coba berpikir bahwa kalau kita berhenti sekarang, maka peternak-peternaknya Indonesia ini nggak akan ada yang belain ke depan. Maksudnya mungkin akan ada yang belain, tapi kita nggak bisa berharap banyak dari orang selain kita gitu kan. Sudah yuk, pokoknya yang penting kita berbuat untuk kebaikan banyak pihak. Insya Allah Allah pasti mendukung. Itu aja yang waktu itu kita ingat. Dah akhirnya kita jalan, alhamdulillah kita mulai naik sampai akhirnya kita waktu 2014 ketemu dan kita diajarkan banyak hal ya gitu ya. Kita sharing-sharing banyak UKM juga. Barulah saat itu kita merasa bahwa sebenarnya kayaknya melas banget gitu ya kondisinya, kayak kita tuh nggak cuma kita, ternyata banyak gitu ya. Hanya saja bagaimana UKM ini pandai bersyukur atau enggak, itu yang menjadi masalah. Nah itu Coach, kira-kira itu terendahnya kita. Ya, kalau kita lagi susah tuh yang kita pikirin tuh cuma kita aja yang susah ya. Iya kayaknya kita paling susah. Ini sedunia gitu. Padahal kita kan yakin bahwa sebenarnya Allah tuh ngasih sesuatu tuh pasti ada maksudnya. Kasih kita cobaan pada saat itu supaya pada saat ini tuh kita mau cobaan kayak gitu kita dicoba lagi. Loh, saya pernah lebih rendah kok dulu gitu ya. Jadi kita bersyukur apapun yang terjadi. Itu kalau pas lagi susah kayak gitu sebenarnya ada tipsnya. Kalau orang biasanya lagi susah itu kan terus dia tidur, nggak mau keluar rumah, dan kepalanya itu ke bawah dan lain sebagainya. Itu justru menambah buruk. Jadi kalau lagi bener-bener susah itu yang paling bagus sebenarnya malah kita ngolah fisik dulu. Jadi biasain bangun pagi, terus olahraga, lari, kepalanya didengak ke atas, senyum 45 derajat. Itu akan merubah daya pikir kita. Karena kejadian itu sifatnya netral sebenarnya. Kenapa sedih, senang, suka, susah dan lain sebagainya itu karena actionnya kita, responnya kitanya kita sendiri ya. Betul. Jadi kalau kita bisa memaknainya positif, hasilnya jadi akan positif. Betul, karena dua-duanya pun jadi positif ya Coach. Iya, betul. Bener tuh, makanya kalau saya lagi sedih tuh kadang bersyukur dah, habis itu taruh dulu, ngapain dulu ya, misalnya kayak mungkin kita lari dulu, jalan dulu, naik sepeda dulu, kalau enggak tuh main sama anak dulu gitu ya. Nah, itu iya. Jadi positif ya doanya. Jadi positif nih fisiknya. Siap. Tuh, teman-teman. Dengerin tuh.
Oke, kalau cerita Mas Andro dari awal sampai sekarang itu yang diceritain tuh visi besar kalau saya nangkep ya. Kalau boleh cerita nih biar semua orang tahu. Mas Andro ini kalau yang aku temui nih orang-orang anak muda yang dari sekian anak muda yang lain salah satunya yang punya visi besar nih. Boleh diceritain visi besar Mas Andro ini apa yang mungkin itu belum tercapai? Oke, jadi visi saya sendiri untuk di Sweet Sunday Ice Cream itu kita pokoknya nanti tahun 2030 itu kita punya target untuk menjadi perusahaan pengolahan susu nomor 1 di Indonesia dalam bidang market share dan juga pemberdayaan. Nah, untuk penyusun visi besar kita di tahun 2030 ini, maka kita punya target nih. Sekarang kan kita baru mencukupi kebutuhan persusuan Indonesia itu baru 0,087%. Di tahun 2023 kita punya target untuk memenuhi market share susu di Indonesia itu sebesar 3% saja. 3% saja. Yang artinya dalam sehari kita harus produksi sekitar 10 ton es krim. Nah, itulah kenapa kemarin kita mau bangun pabrik di daerah Cangkringan, tempat produksi itu besarnya adalah 11 ton di sana. Nah, insya Allah mohon doanya. Saya yakin juga kenapa rencana ini tertunda itu pasti ada maksudnya. Allah punya maksud lain sehingga kita tetap optimis kita akan capai ini bersama. Karena kepentingannya Sweet Sunday itu bukan kepentingan kita sendiri. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia untuk bisa menarik 17 triliun yang tadi kita buang ke luar negeri itu untuk bisa ada di lokal. Sehingga ke depan peternak-peternak itu tidak lagi naik sepeda dan jalan kaki kayak sekarang. Besok cari rumputnya pakai Fortuner. Kemudian kalau misalnya jalan-jalan naik Alphard gitu ya. Itu harusnya peternak dan petani itu harusnya kayak gitu. Nah, makanya mohon doanya dan dukungannya dari pahlawan pangan dimanapun saya juga petani loh. Ini dia nih. Petani keren nih kayak gini. Saya kan pertanian, yeah. Andro peternakan. Betul. Makanya emang harus dukungan banyak pihak karena kita nggak akan bisa gerak sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi di zaman sekarang. Gitu, Coach. Oke. Sama aku dengar kan banyak banget partner-partnernya Sweet Sunday yang sekarang sukses gitu ya. Kayak orang ngambil dari catering yang ngambil, orang jualan lagi es krimnya. Betul. Itu kalau pengen kerjasama atau cari produknya kemana? Boleh. Oke, jadi kita cara untuk kerjasama dengan kita ada 2. Ada polanya adalah sebagai reseller atau distributor. Itu nanti bisa kontak kita. Reseller atau distributor itu kita 1 kabupaten 1 distributor. Jadi nanti monggo misalnya eksklusif ya. Betul. Jadi ntar kita sebutnya pahlawan pangan ya. Pahlawan pangan dimanapun berada. Nanti bisa nih misalnya kabupatennya belum ada distributornya kita, tinggal minta 1 kabupaten atau 1 kota madya ya. Artinya skupnya sebesar itu. Tinggal request ke kita. Nanti kalau udah isi form yang ada di websitenya kita di www.sweetsunday.id. Nanti kalau udah isi formnya di situ, baru kita ntar akan approve. Kalau misalnya approve, nanti kita akan tunjuk jadi distributor di suatu kota. Gitu. Jadi yang pengen cari peluang nih, apalagi naik omsetnya Sweet Sunday itu naik walaupun pandemi. Ini bisa luar biasa nih buat peluangnya kan. Iya, karena tadi kan untuk mencapai visi kita di tahun 2030 tadi, kenapa kita bilang nomor 1-nya adalah dalam pemberdayaan dan juga market share. Market share jelas, kalau perusahaan pasti setiap kita pengennya market share gede gitu ya. Dan kedua ini kenapa pemberdayaan? Karena kita pengen gedenya Sweet Sunday itu adalah gedenya peternak, reseller, dan distributor kita. Jadi Sweet Sunday itu hanya hasil akhir dari kalau yang ini sudah sejahtera semua, kita akan sejahtera. Gitu. Jadi kita nggak pengen kita gede sendiri, Coach. Karena dari dasarnya kita mulai bisnis pun adalah tentang social impact. Maka social impact harus gede ke depan. Oh, sama tadi satu kan baru satu tuh ya. Satu lagi adalah franchise untuk dairy shop. Atau untuk cafe owner. Nah, dairy shop ini nanti juga bisa kerjasama dengan kita. Kita akan bukakan dairy shop. Itu produknya adalah produk-produk semuanya fokusnya di susu. Dan nanti ada produk-produk lainnya yang itu agro ya. Tapi fokusnya ada di susu. Karena kita pengen Indonesia ini punya dairy shop yang itu punya produknya lokal sendiri semuanya. Belum ada kok sampai sekarang. Sedangkan dengan banyaknya produk kita itu memungkinkan sekali terjadi. Dan nggak hanya produk kita, tapi banyak sekali UMKM di Indonesia yang fokusnya di susu, itu produknya juga bisa kita pasarkan di situ. Gitu. Nanti bisa request, bisa kontak kita deh. Di IG, di website, atau kalau enggak nanti bisa juga di WhatsApp kita. Nanti tak tulis di bawah bawah bio-nya ya. Oke. Oke, ini yang terakhir pesen-pesen buat member P-Office sama buat pengusaha di seluruh Indonesia itu terutama saat pandemi ini apa yang harus dilakukan? Oke, siap. Oke, jadi gini, setiap kali saya diminta untuk ada closing statement tuh kata-katanya nggak pernah berubah, Coach. Karena sampai sekarang saya ngerasain relevan dan penting. Oke, jadi gini,
apapun produk teman-teman yang teman-teman jual, itu jangan pernah nganggap remeh produk teman-teman. Karena pada saat produk bertemu market, itu maka nanti akan terjadi teman-teman bisnisnya naik, meningkat drastis. Nah, kenapa kata-kata saya seperti ini? Saya banyak sekali melihat teman-teman yang sebelumnya berbisnis, ada yang curhat ke saya, ada juga yang mereka tuh dari zaman mahasiswa tuh berdiskusi dengan saya gitu ya. Mereka tuh produknya sebenarnya potensial. Akhirnya mereka, aduh mendingan kerja aja deh, atau mendingan ganti ke produk lain deh, kok kayaknya marginnya kecil gitu ya. Apa yang terjadi? 2 bulan, 3 bulan kemudian tiba-tiba produk dari Tiongkok itu masuk persis sama kayak gitu dan membanjiri pasar Indonesia. Ya, jadi sebenarnya artinya adalah teman-teman produknya apapun itu pasti nemu marketnya. Makanya untuk bisa memetakan market dan memperbesar bisnis, buatlah bisnis model canvas yang baik agar bisa penetrasi pasarnya lebih baik dan juga bisa masuk memasarkan dengan tingkatan margin dan juga omset yang lebih tinggi nantinya. Intinya jangan anggap remeh produknya teman-teman apapun. Khususnya di masa pandemi ini, teman-teman kan pasti ada nih yang produknya tadinya jualan baju jadi masker, ada yang jualan buah sekarang jadi jus buah. Nah, itulah bagaimana kita menyikapi pandemi ini. Jadi sebenarnya tidak serta-merta kemudian dari produk A kita berubah jadi produk B, jauh banget ya. Produknya teman-teman bahan dasarnya apa, itu aja diolah lagi menjadi yang lain. Karena kita nggak bisa masuk sebagai es krim, tapi kita lancar banget sebagai susu dan yogurt sekarang. Bahan dasarnya susu. Jadi fokus ke produk teman-teman, cari jalurnya, insya Allah teman-teman dapat kesempatannya dan semoga berkembang, sukses, berkah berlimpah ke depannya. Oke, ini ada gift dari kita. Jadi kita juga berakselerasi nih karena pandemi. Karena restoran tutup, karena coworking space tutup, hotel tutup, akhirnya anak-anak kitchen itu berinovasi produk untuk bikin produk yang bisa dibawa ke rumah. Siap. Ini isinya ayam keraton. Ayam keraton guys, ini makanan sultan nih. Iya, jadi yang masak ini chefnya kita kemarin kita kompetisiin dari seluruh chef kita yang ada. Nah, ini yang juaranya yang paling enak. Mantap. Jadi nanti dinikmati di rumah. Oke, thank you banget, alhamdulillah. Namanya ayam keraton ya. Jangan lupa teman-teman makan ayam keraton, nanti aku akan ada review ini juga di IG ku ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Berikut dari Mas Andro ya, kita banyak belajar. Nanti ada Mas Andro part 2 ya. Jadi kita nggak usah panjang-panjang, tapi ketemu di part 2 biar nontonnya nggak pegel. Siap. Oke. Biar penasaran juga. Iya, harus nih. Oke, thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum.